Selamat pagi Ibu-Ibu, kita bertemu lagi di dalam ibadah wanita Deborah pada pagi hari ini di hari Rabu ibadah online. Sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa untuk segala kasih-Mu Tuhan, untuk segala penyertaan-Mu. Engkau Allah yang hebat, Allah yang maha kuasa, Allah yang maha murah. Bapa, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu, biarlah kami serahkan wanita Deborah ke dalam tangan Engkau. Engkau yang memimpin mereka, memberkati mereka. Buka hati kami semuanya Tuhan. Biar firman-Mu ini menjadi kekuatan dalam hidup kami, menjadi pelita bagi hidup kami ya Bapa. Pakai hamba-Mu lebih dari yang hamba persiapkan Tuhan. Biar firman-Mu ini datangnya hanya daripada Engkau. Terpuji nama-Mu yang kudus Tuhan Yesus. Kami serahkan semua dalam tangan-Mu. Kami siap mendengarkan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ibu-ibu, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita serukan Moto Hagios Family gereja kita dalam hitungan 3, mulai 2, 3. Saya hidup, saya sehat, saya kuat di dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin. Pada firman Tuhan pagi hari ini, saya akan memberikan tema adalah wanita yang berdampak. Kita buka dalam Injil Matius 5 ayat 13. Injil Matius 5 ayat 13, demikianlah firman Tuhan. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kita dikatakan di sini kita adalah garam dunia, ibu-ibu. Kita menjadi orang-orang yang berguna bagi sekitar kita. Apabila hidup kita tidak berguna, dikatakan dalam firman Tuhan, hanya akan dibuang dan diinjak orang. Kita akan mempelajari di sini tentang garam, ibu-ibu. Garam adalah bumbu dapur yang sangat diperlukan oleh kehidupan kita sehari-hari. Semua ibu-ibu membutuhkan garam yang ada di dapur. Warnanya putih, bersih. Ibu-ibu bisa membayangkan apabila masakan ibu-ibu tidak memakai garam, apa yang terjadi? Semuanya terasa hambar, semuanya enggak ada rasanya. Mungkin para suami, bapak-bapak, suami-suami yang dimasakkan oleh ibu tidak pakai garam. Mereka mungkin bisa menjadi marah karena apa? Sudah lapar tapi masakannya tidak ada rasanya, semuanya hambar. Kita akan mempelajari dari garam itu kegunaan dan fungsinya sangat banyak sekali. Kita akan mempelajarinya beberapa saja. Garam gunanya untuk menjaga kesehatan mulut. Dengan berkumur air garam, kita bisa mencegah berkembangnya bakteri yang ada di dalam mulut. Dan garam juga mengandung yodium, fungsinya untuk mencegah IQ yang rendah pada perkembangan anak-anak balita. Juga yodium untuk mencegah penyakit gondok. Masih banyak sekali kegunaan daripada garam. Dan garam juga mempunyai sifat yang larut di dalam air. Jadi ibu-ibu, garam mempunyai fungsi yang sangat banyak sekali, juga sifatnya larut di dalam air. Apabila garam tidak bisa larut di dalam air, masih berbentuk kristal-kristal atau butiran-butiran pasir, apakah kita masih bisa makan dengan masakan yang ada garamnya seperti kristal-kristal itu, ibu-ibu? Pastinya kita tidak bisa makan makanan yang mengandung garam yang masih berbentuk kristal. Jadi ibu-ibu, hendaklah hidup kita seperti garam yang berguna bagi banyak orang. Dan wanita Deborah adalah wanita yang seperti garam yang berdampak bagi sekitar kita, bagi semuanya, bagi orang. Wanita yang berdampak itu wanita yang seperti apa, ibu-ibu? Kita akan belajar di sini dengan tokoh-tokoh Alkitab yang ada di dalam kitab-kitab, di dalam firman Tuhan. Yang pertama adalah wanita yang berdampak adalah wanita yang murah hati. Seperti dalam tokoh Alkitab adalah Dorcas. Ibu-ibu bisa membacanya dalam Kisah Para Rasul 9 ayat 36 sampai 43. Ibu-ibu bisa membaca di sana. Di sana dikatakan Dorcas adalah seorang ibu yang wanita yang sederhana. Dorcas pekerjaannya hanya cuma bisa menjahit. Tiap hari pekerjaannya menjahit. Tapi Dorcas menjahit tidak untuk pakaiannya sendiri. Dia tidak untuk dikenakan sendiri. Dorcas menjahit pakaian-pakaian. Dia berikan kepada teman-temannya yang membutuhkan. Dia berikan kepada tetangga-tetangganya. Dia berikan kepada sekitarnya orang-orang yang membutuhkan.
Dorcas bermurah hati. Dan pada saat Dorcas dia meninggal dunia, dan Petrus datang ke rumah Dorcas, ibu-ibu janda-janda yang diberikan pakaian oleh Dorcas, mereka datang ke rumah Dorcas, menangisi Dorcas. Karena Dorcas orangnya begitu baik, begitu murah hati. Dia menunjukkan pakaian-pakaiannya kepada Petrus yang telah dibuatkan oleh Dorcas bagi mereka. Mereka menangisi Dorcas, mereka merasa kehilangan dengan Dorcas. Karena Dorcas hidupnya sangat berdampak, hidupnya sangat mempengaruhi orang lain. Mereka terberkati karena adanya Dorcas yang murah hati. Kita buka di dalam Amsal 28 ayat 27. Amsal 28 ayat 27. Siapa memberi kepada orang miskin tidak akan berkekurangan, tetapi orang yang menutup matanya akan sangat dikutuki. Kita buka juga dalam Kisah Para Rasul 20 ayat 35. Kisah Para Rasul 20 ayat 35. Dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu, bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus. Sebab ia sendiri telah mengatakan adalah lebih berbahagia memberi daripada menerimanya. Inilah firman Tuhan ibu-ibu. Lebih berbahagia memberi daripada menerimanya. Siapa yang memberi kepada orang miskin tidak akan pernah berkekurangan. Jadi kita harus bermurah hati seperti Dorcas ibu-ibu. Pada saat sekarang ini banyak yang bisa kita lakukan. Apa yang kita bisa lakukan dengan kemampuan kita masing-masing, kita bisa melakukannya. Mungkin pada saat ini ibu-ibu ada yang hobi menanam tanam-tanaman di pot-pot yang ada di pekarangan, di kebun ibu-ibu, dengan tanaman cabai, dengan tanaman tomat, daun bawang, bayam, sawi, atau bumbu dapur. Sekarang mungkin pada saat ini banyak yang mempunyai hobi-hobi baru dengan berkebun. Dengan berkebun, pada saat panen tomat, pada saat panen cabai, ibu-ibu bisa memberikannya, memberkati tetangganya, sekitarnya orang-orang yang membutuhkan. Dan mereka akan merasa terberkati dengan apa yang telah ibu-ibu kerjakan. Atau ibu-ibu dengan membuat masakan, dengan masakan yang berlimpah-limpah, juga bisa memberikannya kepada sekitarnya orang-orang yang membutuhkan. Mungkin dengan dibungkus, dengan diberikan kepada orang-orang yang membutuhkan di sekitarnya, bapak-bapak tukang becak, atau orang lain yang sangat membutuhkan. Bisa banyak yang kita lakukan. Mungkin juga ada tetangga yang anaknya masih kecil-kecil, mereka kerepotan sekali dengan anak-anak yang masih kecil-kecil. Ibu-ibu juga bisa membantu mereka dengan cara apa, menjaga anak-anaknya, ikut membantu mereka. Mereka akan merasa sangat terberkati dengan apa yang telah ibu lakukan. Dan wanita Deborah yang berdampak adalah wanita yang kedua adalah wanita yang berani dan kuat. Di sini berani adalah dalam tanda kutip. Bukan berani menentang suami, bukan berani membantah suami, atau bukan berani dengan melawan suami. Tetapi di sini adalah berani yang tanda kutip dan kuat. Seperti tokoh Alkitab adalah Esther. Ibu-ibu bisa membacanya di dalam Esther 4 ayat 13 sampai 17. Ibu-ibu bisa mempelajari di sana. Esther adalah seorang wanita yang berani dan kuat. Pada saat Raja Ahasuerus, dia akan mencari seorang ratu menggantikan Ratu Esther. Semua wanita-wanita yang cantik semua dikumpulkan untuk dikarantina, untuk diberi pelatihan. Untuk mencari mereka salah satu dijadikan seorang ratu menggantikan Ratu Wasti. Dan terpilihlah Esther untuk menjadi seorang ratu. Ketika Haman, orang kepercayaan dari Raja Ahasuerus, dia mempunyai siasat yang licik. Dia akan memusnahkan bangsa Yahudi. Dia akan menindas bangsa Yahudi. Terdengarlah oleh Mordekai. Mordekai adalah paman dari Ratu Esther. Ratu Esther adalah seorang yatim piatu dari kecil. Dia dibesarkan oleh pamannya Mordekai. Dan ketika Mordekai dia mendengar bahwa Haman mempunyai siasat yang licik, segera dia memberitahukan kepada Ratu Esther bahwa bangsa Yahudi akan dimusnahkan, akan ditindas oleh Haman. Dan Haman tidak tahu bahwa Ratu Esther adalah orang Yahudi. Segera Ratu Esther memberitahukan kepada semua orang Yahudi untuk mereka berpuasa 3 hari 3 malam. Untuk Ratu Esther, dia akan menghadap kepada raja. Dia akan meminta kasihnya kepada raja. Padahal saat itu ibu-ibu, peraturannya adalah siapapun yang menghadap raja, apabila raja tidak memanggil, hukumannya adalah mati.
Tetapi karena ada seorang wanita yang berani dan kuat, dia berani menghadap kepada raja untuk meminta kasihnya kepada raja. Dan pada saat itu raja memberikan kasihnya pada Ratu Ester. Dia bertanya, apa yang dimintanya? Setengah dari kerajaan akan diberikannya. Tetapi Ratu Ester tidak meminta kerajaan, setengah kerajaan itu. Dia hanya meminta kasihnya raja supaya bangsa Yahudi tidak dimusnahkan, tidak ditindas. Akhirnya ketahuanlah dari semua tipu muslihat Haman, siasatnya Haman yang akan menindas bangsa Yahudi. Dan akhirnya Hamanlah yang dihukum mati oleh Raja Ahasveros. Sehingga bangsa Yahudi tidak dimusnahkan, tidak ditindas karena ada seorang wanita yang berani dan kuat. Maka terselamatkanlah bangsa Yahudi. Kita buka di dalam Filipi 4 ayat 13. Filipi 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Ratu Ester berani menanggung segala perkaranya di dalam Tuhan. Karena Tuhanlah yang memberi kekuatan kepadanya. Juga di dalam Yesaya ayat 12 ayat 2. Yesaya 12 ayat 2. Sungguh Allah itu keselamatanku. Aku percaya dengan tidak gemetar. Sebab Tuhan Allah itu kekuatanku dan mazmurku. Ia telah menjadi keselamatanku. Ibu-ibu, itulah kekuatan kita. Keberanian kita itu karena Tuhan yang memberikan keberanian pada kita. Kekuatan kita karena Tuhan yang memberikan kekuatan kepada kita. Sehingga kita bisa menanggung segala perkara yang ada di dalam dunia ini. Pada saat sekarang ini pun kita sedang mengalami perkara, sedang mengalami peperangan dalam hal ekonomi. Pada saat ini kita harus menjadi kuat dan wanita harus menjadi berani menanggung segala perkara itu. Ibu bisa berinisiatif dengan cara apa? Dengan cara mungkin dengan menerima pesanan ayam goreng, ayam bakar, atau buka soto, terima laundry. Banyak sekali yang bisa dilakukan. Seperti kemarin beberapa Rabu yang lalu, Ibu Tina telah memberikan khotbahnya di dalam Wanita Deborah. Ada seorang sopir taksi yang dia dengan berani dan kuat mempertahankan. Dia dipukuli oleh penumpangnya sopir taksi itu. Dia akan merebut pendapatan dari sopir taksi itu. Tapi dia mempertahankannya pendapatannya. Dia dipukuli dan dia babak belur. Pada saat dia pulang ke rumah, anaknya bertanya, Ibu kenapa wajahnya babak belur dipukuli? Dan ternyata sopir taksi itu bukanlah laki-laki. Tapi sopir taksi itu adalah seorang wanita. Seorang wanita yang kuat, seorang wanita yang berani. Dia berani mempertahankan. Untuk apa? Untuk kelangsungan hidupnya, kelangsungan hidup keluarganya. Sehingga ekonominya tetap berjalan. Dia mempertaruhkan semuanya. Dari penampilan seorang wanita yang rambutnya panjang, mungkin dia potong menjadi seperti laki-laki sehingga tidak kelihatan seperti wanita. Seperti laki-laki taunya orang-orang. Dia memperjuangkan semuanya. Juga pada saat ini dalam hal pendidikan kita juga dalam masa-masa perjuangan ibu-ibu, anak-anak yang dalam masa pendidikan, masa sekolah online sungguh suatu perjuangan yang berat. Ibu-ibu harus berani dan kuat. Karena apa? Sekarang anak-anak adalah belajar di rumah. Ibu-ibu harus menghandle mereka untuk mengajari mereka supaya mereka menjadi anak-anak yang kuat, menjadi anak-anak yang berdampak bagi bangsa kita Indonesia. Seperti yang dilakukan oleh mama dari Albert Einstein. Ketika Albert Einstein dia dikeluarkan dari sekolahnya karena IQ-nya yang terlalu pandai sehingga gurunya sudah tidak bisa mengajarinya. Sehingga Albert Einstein dirumahkan dan mamahnya mengambil inisiatif. Aku harus mengajari anakku harus pandai, anakku harus berguna. Akhirnya Albert Einstein apa ibu-ibu? Dia adalah pemenang Nobel dan dia penemu ilmu fisika yang sampai sekarang masih relevan, masih digunakan. Semua dalam anak-anak sekolah mempelajarinya. Sekarang pun ilmu itu masih digunakan dalam kehidupan kita. Karena ada seorang wanita, seorang ibu yang berani dan kuat mengambil
inisiatif itu menghandle anaknya. Demikianlah kita wanita Tribura, kita juga harus berani dan kuat supaya anak-anak kita pun juga berguna bagi kehidupan besoknya kelak anak kita. Dan yang ketiga, wanita yang berdampak adalah wanita yang rendah hati, pantang menyerah, tidak gengsian. Di dalam Rut, ibu-ibu bisa mempelajari dalam kitab Rut. Ketika Rut tertimpa kemalangan dalam hidupnya, ketika suaminya meninggal dan Rut memutuskan untuk mengikuti mertuanya pulang ke tanah Yehuda. Bagi Rut, Allahnya Naomi adalah Allahnya, yang disembah Naomi adalah disembah Rut juga. Dan Rut, dia tidak enak-enakan di rumah, dia tidak anteng-anteng di rumah, tetapi Rut dia bertanggung jawab atas hidupnya dan atas hidup mertuanya. Rut dia bekerja di dalam kebun gandum. Dia mengambil jelai-jelai yang jatuh di dalam kebun gandum itu, memungutinya. Memunguti jelai-jelai gandum itu adalah pekerjaan yang tidak membanggakan. Karena apa ibu-ibu? Dia membutuhkan belas kasihan dari orang-orang yang menyabit gandum. Sehingga gandum itu ada yang rontok dan Rut mengambilnya jelai-jelai itu. Tapi Rut tidak gengsi. Rut melakukannya dengan penuh kasih, dengan rendah hati. Rut melakukannya karena dia bertanggung jawab atas hidupnya dan mertuanya. Akhirnya Rut mendapat perhatian dari seorang Boas, sang pemilik kebun gandum itu. Dan Rut dipersunting oleh Boas. Ibu-ibu tahu siapakah Rut dan Boas? Dia adalah nenek kakek buyut dari seorang raja yang besar. Rut dan Boas memperanakkan Obed. Obed memperanakkan Isai. Isai memperanakkan Daud. Daud adalah raja yang diurapi Tuhan, yang dipakai Tuhan untuk memimpin bangsa Israel yang sangat besar. Dan karena ada wanita Rut yang menjadi nenek buyutnya, maka hidup Rut berdampak, dipakai Tuhan. Dan pada saat Rut sudah dipersunting oleh Boas dalam hidupnya yang enak pun, Rut tetap rendah hati ibu-ibu. Di dalam Efesus 4 ayat 2. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar, tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Ibu-ibu, itulah firman Tuhan, dikatakan bahwa hendaklah kita rendah hati ibu-ibu, saling membantu. Maka hidup kita akan berguna bagi orang lain, hidup kita akan bermanfaat bagi orang lain, hidup kita akan berdampak bagi orang lain. Dan wanita Deborah adalah wanita yang murah hati, wanita yang berani dan kuat, wanita yang rendah hati. Hendaklah hidup kita seperti garam yang mempunyai dampak bagi orang lain, yang memberikan rasa bagi orang lain. Dan garam adalah yang larut dalam air, artinya hendaklah hidup kita larut dalam peleburan firman Tuhan, sehingga membentuk karakter kita menjadi lebih baik lagi ibu-ibu. Amin. Firman Tuhan tidak saya panjangkan, kita akan tutup di dalam doa. Bapa, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini Tuhan menjadi pelita bagi kami, supaya hidup kami menjadi berdampak bagi sekitar kami, bagi orang lain Tuhan. Dimanapun kami berada ya Bapa, hidup kami berdampak Tuhan, berguna bagi orang lain dan mereka boleh merasakannya Tuhan. Mereka boleh terberkati dengan kehidupan kami ya Bapa. Wanita-wanita Deborah kami serahkan dalam tangan-Mu, berkati mereka satu persatu Tuhan. Mungkin ada yang sakit Kau sembuhkan, ada yang kekurangan Kau berkati, ada yang tiada jalan, Engkau yang akan membukakan jalan bagi mereka ya Tuhan. Terpuji nama-Mu ya Bapa, apapun masalah mereka Tuhan, Engkau yang paling tahu. Kami serahkan dalam tangan Engkau semuanya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terpujilah nama-Mu yang kudus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, puji Tuhan. Amin.